Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Kita diberi kemudahan untuk kembali bertemu, kembali bermajelis untuk melanjutkan pembahasan kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid. Kita masih pada bab yang ketiga dari kitab ini, yaitu babun man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi hisabin. Bab tentang orang yang menyempurnakan tauhid akan masuk ke dalam jannah bi ghairi hisab, tanpa hisab. Sudah kita jelaskan pada pembahasan yang telah lalu, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, orang yang menyempurnakan tauhid adalah orang yang membersihkan tauhidnya dari tiga perkara. Yang pertama, membersihkan tauhidnya dari asyirik bi anwa'ih. Membersihkan tauhidnya dari kesyirikan dan semua jenisnya. Baik syirik akbar, syirik besar, atau asyirikul asghar, atau syirik kecil. Demikian pula membersihkan tauhidnya dari al-bidah, kebid'ahan. Ya. Yaitu perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Tata cara ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, atau yang semisal dengan itu. Dia bersihkan tauhidnya, bersihkan imannya dari al-bidah, kebid'ahan. Dan yang ketiga, dia membersihkan tauhidnya dari al-ma'asi, kemaksiatan. Iya. Maka siapapun yang menyempurnakan tauhidnya dengan dia membersihkan ibadahnya, membersihkan imannya dari asyirku billah, syirik kepada Allah, wal bidah, dan kebid'ahan, dan juga al-ma'asi, mereka inilah orang-orang yang dikatakan haqqaqat tauhid, menyempurnakan tauhid. Nah, dan bukan artinya kemudian seorang itu maksum, tidak. Ya. Tidak ada yang maksum. Hatta sahabat pun tidak maksum. Nah, bukan berarti orang yang menyempurnakan tauhid tidak boleh berdosa. Mungkin seorang terjatuh pada dosa, namun kemudian dia segera menutup dosanya dengan taubah, kebaikan. Seperti wasiat Nabi alaihi salatu wassalam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan jelekmu dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan jelekmu. Dan di antara perbuatan baik adalah at-taubah wal istighfar. At-taubah an-nasuh. Iya. Ini yang telah kita dengar dari penjelasan para ulama. Orang yang menyempurnakan tauhid adalah orang yang membersihkan tauhidnya dari tiga perkara ini. Dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dan dari kemaksiatan. Mereka adalah golongan yang tinggi.
Karena kita tahu bahwasanya al-muwahhidun maratib. Orang yang mentauhidkan Allah bertingkat-tingkat. Dan yang paling tinggi adalah orang yang menyempurnakan tauhidnya. Sehingga dia akan masuk ke dalam jannah tanpa dihisab. Ini golongan yang paling tinggi. Nah, yang lain dihisab, ya. Yang lain masih di mahsyar. Mereka diselamatkan dari hisab. Nah, dan untuk kita bisa menyempurnakan tauhid adalah dengan kita mencontoh para nabi, para rasul. Mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam sebagai orang yang telah menyempurnakan tauhid. Dan juga mencontoh orang-orang mukminin yang telah menyempurnakan tauhid. Seperti akan disebutkan kisahnya pada hadis berikut ini, kisah sahabat Uqasyah bin Mihsan. Iya. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in adalah orang-orang yang mereka ya jujur dalam keimanannya, tulus dalam keimanannya. Nah, mereka adalah teladan bagi kita. Dan di antara sahabat yang dijamin surga adalah sahabat Uqasyah bin Mihsan. Bahkan Nabi telah menjamin beliau termasuk sahabat yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Iya. Kita baca riwayat dalam bab ini. Qala al-muallifu rahimahullah, berkata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, an Husain ibn Abdurrahman, dari Husain bin Abdurrahman, qala kuntu 'inda Sa'id ibn Jubair. Suatu saat saya sedang duduk di majelisnya Sa'id bin Jubair, gurunya. Faqal, kemudian Sa'id bin Jubair ketika itu bertanya kepada murid-muridnya, ayyukum ra'al kawkab alladhi inqaddal barihah. Adakah di antara kalian yang tadi malam melihat bintang yang jatuh? Ya. Jadi Sa'id bin Jubair ya bertanya kepada murid-muridnya tentang kejadian ya jatuhnya bintang di malam itu. Fakultu, maka saya, yakni Husain bin Abdurrahman, menjawab, saya, wahai Sa'id, saya melihat. Berarti dia bangun malam. Nah, mungkin ada orang yang mendengar bangun malamnya adalah sholat malam atau apa. Nah, di sini Husain bin Abdurrahman tidak ingin disangka beliau bangun malam karena sholat malam, tidak. Tetapi beliau bangun malam karena disengat hewan yang berbisa. Itu yang menyebabkan beliau tidak tidur. Dikatakan oleh Husain, ama ini lam akun fi sholatin. Bangunnya saya di malam tadi itu bukan karena saya sedang sholat. Walakinni ludirtu. Tapi karena saya digigit, disengat hewan yang berbisa. Qala, maka berkata Sa'id bin Jubair, gurunya, fama sonakta. Lalu apa yang kamu berbuat, wahai Husain? Qultu, kata Husain, kataku, irtaqait. Saya langsung ruqyah, wahai guruku, saya ruqyah. Yani berusaha mengobati gigitan hewan berbisa itu dengan bacaan Al-Quran, bacaan ayat. Ini namanya mengobati dengan bacaan ayat atau dengan doa-doa Nabi alaihi salatu wassalam. Ruqyah. Qala, kata gurunya Sa'id bin Jubair, fama hamalaka ala dzalik. Apa yang mendasari kamu meruqyah ya dari gigitan hewan berbisa? Ini apa dalilnya? Pertanyaan ini menunjukkan bahwasanya perkara yang sudah sangat-sangat wajar di kalangan salaf.
Bahkan ini perkara yang harus kita upayakan. Mengerti dasar hukum, mengerti dalil atas perbuatan kita. Jadi jangan disalahkan kalau kita punya murid, bertanya kepada kita, apa dalilnya wahai guruku? Apa ada hadis yang menjelaskan tentang amalan ini? Bagaimana petunjuk Rasul tentang amalan ini? Ini sesuatu yang wajar, bahkan wajib, harus kita mengerti dasar amalan kita agar kita tidak sia-sia. Itulah dicontohkan oleh para sahabat, para tabi'in, wa tabi'ut tabi'in. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Jika kalian berselisih tentang sesuatu, ya, apakah ini halal, apakah ini haram, ini boleh atau tidak, ya, apakah seperti ini amalannya atau tidak seperti ini. Kalau berselisih, farudduhu ila Allah, kembalikanlah kepada Allah, yakni Al-Qur'an, war Rasul, dan kepada Rasul. Tanya langsung kepada Rasul di masa beliau hidup, atau lihat apakah ada hadis sebagai dalil yang mendasari engkau beramal. Ya, demikianlah salaf. Berkata Sa'id bin Jubair, wahai Husain, apa yang mendasari kamu meruqyah? Apa yang mendasari kamu, ya, meruqyah, ya, dirimu yang terkena sengatan hewan yang berbisa? Qala qultu, maka saya jawab, haditsun haddatsanahu Sya'bi. Saya meruqyah berdasarkan hadis yang disampaikan oleh guruku Sya'bi. Nah, Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi, ma'ruf, seorang alim, seorang ulama. Baik. Kemudian berkata Sa'id bin Jubair, "Wa ma haddatsakum?" Apa yang disampaikan oleh Sya'bi? Hadis apa yang disampaikan oleh beliau? Subhanallah. Nah, perbincangan ilmu, perbincangan ilmiah. Seorang guru pun ingin tahu apa yang didengar oleh muridnya. Kamu mendengar hadis dari Sya'bi. Apa hadis yang kamu dapatkan dari Sya'bi? Qultu, maka saya jawab, haddatsana an Buraidah ibn al-Husayb. Qala la ruqyata illa min ainin aw humah. Hadis dari sahabat Buraidah bin Al-Husayb, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la ruqyata illa min ainin aw hummah. Tidak ada ruqyah yang lebih bermanfaat kecuali ruqyah untuk mengobati penyakit ain, ya, penyakit karena pandangan mata, ya, aw hummah, atau penyakit demam karena, ya, gigitan hewan yang berbisa. Ini hadis yang menjadikan saya, ya, meruqyah diri saya. Baik. Kemudian sang guru Sa'id bin Jubair memuji muridnya, ya, dalam ucapan, qad ahsana man intaha ila ma sami'. Sungguh telah berbuat baik orang yang beramal, ya, sesuai dengan apa yang telah dia dapatkan berupa hadis. Nah, walakin, tetapi kata Sa'id, haddatsana Ibnu Abbas. Tetapi aku ingin menyampaikan kepadamu sebuah hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, jadi karena sang murid, ya, Husain bin Abdurrahman, ya, sedang berbicara tentang hadis ruqyah, maka sang guru ingin menyampaikan faedah kepada muridnya juga tentang masalah ruqyah. Kalau tadi meruqyah diri sendiri, nah sekarang ada faedah dari sang guru tentang meminta ruqyah. Jadi berbeda antara orang yang meruqyah atau orang yang minta ruqyah. Ya. Ini menunjukkan fikihnya para salaf dulu. Dan
semangatnya mereka untuk saling memberikan faedah. Walakin haddatsana Ibnu Abbas, tetapi Ibnu Abbas telah menyampaikan kepada kami anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi pernah bersabda, uridat alayyal umamu, pernah suatu saat ditampakkan di hadapanku umat-umat. Ini termasuk mukjizat. Ya. Dikatakan ini ketika Isra Mi'raj. Dikatakan ini ketika beliau tidur, yakni mimpi. Nah, sama saja apakah ya beliau melihat dengan mata beliau, ya, atau ketika beliau mimpi, semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan akan terjadi seperti apa yang beliau kabarkan. Ditampakkan di hadapanku, kata Nabi, umat-umat di padang mahsyar. Ya. Fara'aitun nabiyya, tiba-tiba saya melihat ada seorang nabi yang dibangkitkan, wa ma'ahu rahd, diikuti oleh kaumnya, tidak banyak, rahd, tidak genap 10 orang, 8 orang, 9 orang, 7 orang. Subhanallah, nabi yang ikut dan beriman kepadanya hanya rahd. Wan nabiyya wa ma'ahu rajul wa rajulan, bahkan saya melihat ada nabi yang dibangkitkan, tidak ada yang mengikuti kecuali 1 orang dari umatnya atau 2 orang dari umatnya. Allahu Akbar. Hidayah di tangan Allah. Nah, Nabi telah berusaha, ya, para nabi, para rasul telah berdakwah dengan ikhlas, dengan hikmah. Namun hidayah di tangan Allah. Ini juga nasihat bagi kita semuanya, ya, untuk sabar dalam berdakwah. Ada sebagian orang yang tidak sabar dalam dakwah, mengajak orang tuanya. Baru sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Dirasa orang tuanya tidak mau mendengar, dia tinggalkan. Sudah. Bapak saya, ibu saya, adik saya, kakak saya, tetangga saya, sudah. Tidak mau menerima dakwah. Susah. Baru sehari, baru seminggu, baru sebulan, baru setahun. Para nabi, para rasul, siniin, bertahun-tahun. Nabi Nuh, 950 tahun. Nah, sabar, kesabaran. Ya. Terlebih ulul azmi minar rusul. Subhanallah. Maka wajib bagi kita untuk bersabar dalam berdakwah. Apalagi kalau kita lihat diri kita, sebenarnya kita banyak kurang di dalam berdakwah. Kurang dalam keikhlasan, kurang dalam hikmah. Ya. Ini pelajaran berharga, ikhwan, kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan. Nabi mengatakan, saya melihat ada nabi yang dibangkitkan diikuti hanya 1 orang atau 2 orang. Bahkan, wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Bahkan ada nabi yang dibangkitkan dan tidak ada seorang pun yang beriman kepadanya. Baik. Kemudian Nabi melanjutkan kisahnya. Idh rufi'a li sawadun azim. Tiba-tiba dihadapkan di hadapanku, ya, rombongan yang besar, yang banyak. Fadhanantu annahum ummati. Sampai saya menyangka itu adalah umatku. Karena banyaknya. Ternyata bukan. Faqilali, dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuh. Ini Musa dan kaumnya. Fanadhartu, kemudian saya lihat lagi. Fa idza sawadun azim. Tiba-tiba tampak lagi sekelompok, serombongan manusia yang banyak, lebih banyak. Faqilali, kemudian dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuk, inilah umatmu. Nah, umat beliau, umat yang paling banyak. Hadza min fadailir Rasul alaihi salatu wassalam. Dan ini termasuk, ya, keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan umat beliau umat yang paling banyak. Ahlul jannah yang terbanyak adalah umat Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, hadhihi ummatuk, inilah umatmu.
Kemudian dikatakan wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisab. Dan ada bersama mereka umatmu itu sab'una alfan 70.000 orang yadkhulunal jannah, mereka masuk ke dalam jannah bighairi hisab, tanpa dihisab, wala azab, tanpa diazab. Nah, ini keutamaan yang diriwayatkan hanya ada pada umat ini. Jadi ada di antara umat Nabi Muhammad SAW 70.000 orang yang mereka masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa azab. Summa nahawa fadakhala manzilahu. Ketika Nabi menyampaikan hadis ini, beliau berhenti sampai sini, kemudian beliau masuk ke rumah beliau. Nah, setelah Nabi mengabarkan ada 70.000 orang dari umat Nabi SAW yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab, beliau berhenti sampai situ, kemudian beliau masuk ke rumah. Di saat Rasul masuk ke dalam rumah beliau, terjadilah diskusi di kalangan para sahabat. Ya. Diskusi. Pembicaraan mereka, pembicaraan yang bermanfaat. Yatahaddath 'anil ilm. Ya, berbicara tentang ilmu. Fakhadhan nas fi ulaik. Maka para sahabat ketika itu mendiskusikan tentang siapa mereka ini yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Tentu orang-orang yang istimewa. Tentu orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi. Siapa mereka itu? Dan para sahabat sepakat bahwasanya mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab ini adalah orang-orang yang beramal soleh. Ya. Hanya saja mereka bahas amalan soleh apa yang mereka miliki sehingga mereka menjadi orang yang istimewa. Ada di antara mereka yang mengatakan faqala ba'duhum, sebagian sahabat ada yang mengatakan fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mereka itu adalah orang yang bersahabat dengan Nabi alaihi salatu wasallam, sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan suhbah adalah amalan besar, menjadi sahabat Nabi. Wa qala ba'duhum, sebagian mereka ada yang mengatakan fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam. Mungkin mereka adalah orang yang sejak lahirnya Islam, ya, tidak merasakan masa jahiliyah. Amalan mereka amalan-amalan soleh, tidak sempat merasakan masa jahiliyah. Falam yusyriku billahi syai'an. Ya, dan tidak pernah mensekutukan Allah sedikit pun. Wa dzakaru asya', dan mereka para sahabat menyebutkan yang lain. Intinya mereka berdiskusi dan menyebutkan, oh mungkin mereka adalah yang beramal seperti ini. Mungkin mereka adalah yang beramal seperti itu. Mungkin mereka adalah yang amalannya solehnya adalah ini dan itu. Semua yang mereka sebutkan adalah amalan soleh, amalan soleh, amalan soleh. Iya. Wabillahi taufiq. Di saat mereka sedang berbincang seperti itu, datanglah Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika tadi beliau sempat masuk ke dalam rumah, beliau kembali lagi keluar. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun keluar. Ya. Fa akhbaruhu. Maka para sahabat mengabarkan kepada Nabi tentang apa yang mereka bicarakan. Ya Rasulullah, kita tadi membicarakan ini, itu, tentang mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Siapa mereka ya Rasulullah? Nah, semangat para sahabat untuk menuntut ilmu. Semangat para sahabat untuk bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Inilah yang harus kita contoh. Ya. Kembali kepada Rasul, kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Semangat di dalam menuntut ilmu. Ya. Kemudian Nabi menjawab, hadza huwa syahid. Inilah yang menjadi pembahasan kita semuanya, ya, tentang sifat orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Faqala, maka Nabi mengatakan,
humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Di antara sifat mereka adalah la yastarqun. Mereka orang-orang yang tidak minta untuk diruqyah, tidak minta untuk diruqyah. Wala yaktawun, dan tidak mengobati dengan cara gai. Ya, tidak diobati penyakitnya dengan gai. Ya, dengan besi yang dipanaskan. Ya. Wala yatatayyarun, mereka juga tidak terjatuh pada tatayyur. Ya. Tatayyur akan dibahas pada bab khusus kitab tauhid, yaitu keyakinan terhadap burung. Bahwasanya burung itu adalah pertanda sial, pertanda ya apes, atau hari tertentu, tanggal tertentu, atau kejadian tertentu menjadi pertanda kesialan. Ini namanya tatayyur. Ya. Humul ladzina la yastarqun, mereka tidak minta diruqyah, wala yaktawun, tidak melakukan kai, pengobatan dengan kai. Ya. Wala yatatayyarun, dan tidak bertatayyur. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah, menyempurnakan tawakalnya kepada Allah. Nah, ini sifat mereka yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika mendengar ini, salah seorang sahabat yang bernama Ukasyah bin Mihsan berdiri. Faqama Ukasyah bin Mihsan. Berdirilah sahabat Ukasyah bin Mihsan. Faqal, kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah, tolong mintakan kepada Allah an yaj'alani minhum, agar Allah jadikan aku termasuk dari mereka. Faqal, maka Nabi mengatakan, anta minhum wahai Ukasyah, engkau termasuk dari mereka. Ini termasuk di antara tanda-tanda kenabian, di mana beliau diberitahu oleh Allah, ya, perkara yang gaib, ya. Beliau diberitahu bahwasanya Ukasyah bin Mihsan ini termasuk orang yang masuk jannah tanpa hisab. Nah, thumma qama rajulun akhar. Kemudian begitu Ukasyah meminta didoakan Nabi, dan ternyata Nabi mengatakan engkau termasuk dari mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka ada sahabat lain yang berdiri, ada orang lain yang berdiri, minta juga seperti Ukasyah. Summa qama rajulun akhar, berdiri orang yang lain, faqal, kemudian mengatakan, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Ya Rasulullah, saya juga tolong didoakan agar termasuk dari mereka. Faqal, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, sabaqaka biha Ukasyah. Sabaqaka biha Ukasyah. Engkau telah didahului oleh Ukasyah. Cukup Ukasyah saja. Yang lain, ya, tidak dipersilahkan untuk meminta lagi. Ya. Wabillahi taufiq. Agar tidak membuka celah, jangan-jangan ada orang yang tidak pantas untuk termasuk dari mereka, minta juga. Nah. Yani beramalah kalian, ya, sifat-sifat ahlul jannah telah disebutkan dalam Al-Quran, dalam Sunnah. Ya, orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab juga telah disebutkan sikapnya. I'malu, beramalah. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Masing-masing akan dimudahkan, ya, untuk mendapatkan apa yang telah Allah takdirkan untuknya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis, ya, menjelaskan tentang adanya umat Nabi alaihi salatu wasallam yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Naam, wallahu a'lamu bis-shawab. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang telah kita dengar ini, di antara hadis yang menjelaskan tentang sifat orang-orang yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa azab. Dan sudah kita sebutkan, ya, di depan bahwasanya orang-orang yang menyempurnakan tauhid adalah mereka yang membersihkan tauhidnya dari 3 perkara.
dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu syirik akbar atau syirik asghar? Ya, yang kedua, membersihkan tauhidnya dari al-bid'ah, kebid'ahan. Dan yang ketiga, membersihkan tauhidnya dari al-ma'asi, kemaksiatan. Dan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang kita telah baca bersama, kisah Nabi alaihi salatu wassalam diperlihatkan umat beliau yang sangat banyak, dan di antara mereka 70.000 orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Sifat mereka di antaranya adalah mereka tidak terjatuh kepada syirik. Ya, la yatatayyarun. Mereka tidak bertatayyur. Ya. Dan akan dibahas insyaallah pada bab khusus tentang at-tiyar, tentang tatayyur. Nah, orang melihat burung gagak kemudian takut, ini pertanda sial. Ya. Orang keluar pada hari tertentu pantangan karena hari ini adalah hari apes. Ya, orang sedang berjalan tiba-tiba ada ular lewat. Ya, itu dijadikan pertanda, oh, jangan-jangan nasib saya jelek. Ini tatayyur. Dan ini salah satu dari jenis syirik asghar, syirik kecil. Nah, tapi termasuk dosa besar. Jangan dianggap, dikatakan kecil kemudian dosa kecil, tidak. Syirik asghar termasuk dosa besar. Ini kabairul dzunub. Nah, mereka selamat dari apa? Syirik. Kemudian juga mereka memiliki ketawakalan yang sempurna kepada Allah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal hanya kepada Allah. Ya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bertawakal kepada yang lain. Sehingga juga ditampakkan dari, ya, mereka tidak minta diruqyah. Karena kebanyakan orang yang minta diruqyah, ada kecondongan hati kepada ruqyah itu, ada kecondongan hati kepada orang yang meruqyah. Nah, ya, kecondongan-kecondongan inilah yang kemudian mengurangi ketawakalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak termasuk dari orang-orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Nah, demikian pula mereka tidak berobat dengan cara gai, yaitu pengobatan dengan menggunakan besi yang dipanaskan sampai membara kemudian ditempelkan pada bagian tubuh yang sakit. Nah, hukumnya makruh, dibenci, ya, karena ada minal azab, ada sisi menyakitkan diri. Nah, taib. Dan orang-orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab, disifati oleh Nabi alaihi salatu wasallam la yaktawun. Mereka tidak mengobati dengan cara gai. Nah, wabillahi taufiq. Kemudian mimbabil faidah, ya, sebagai faidah, Nabi alaihi salatu wasallam yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala bil mu'minina raufur rahim. Orang yang sangat penyayang dengan kaum mukminin, sangat penyayang kepada kaum mukminin. Beliau berdoa kepada Allah, meminta tambahan. Ketika beliau mendapatkan kabar bahwasanya ada 70.000 orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab, beliau minta tambahan kepada Allah. Minta ditambah lagi, ya Allah. Dan ini bentuk syafaat beliau atas umat ini, dan kasih sayang beliau atas umat ini. Maka dalam sebagian riwayat yang sahih, di antara yang mensahihkan adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, Allah memberikan tambahan lagi. Ya, dan tambahannya lebih banyak daripada 70.000. Karena masing-masing dari 1.000 orang, dari 70.000 orang, Allah tambahkan lagi 70.000. Jadi ada tambahan 70 kali 70.000 umat Nabi alaihi salatu wassalam yang masuk ke dalam jannah
bersama dengan 70.000 yang pertama. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, maka sudah sepantasnya dan wajib bagi kita untuk mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Banyak bersolawat kepada beliau. Ya. Mengikuti sunnah beliau. Mempelajari Alkitab was sunnah, mempelajari ajaran beliau. Nah, ini kewajiban kita semuanya. Dan dengan demikian, ikhwatil kiram wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah, kita telah menyelesaikan bab yang ketiga dari kitab Tauhid, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bi asma'ihil husna wa sifatihil ulya an yudkhilana firdausal a'la bi ghairi hisabin wala azab. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam jannah al-firdaus tanpa hisab, tanpa azab. Wa sallallahu wasallama ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.